Oke, selamat malam sahabat BCS dimanapun Anda berada dan juga sahabat hati yang gembira. Senang sekali sore hari ini kita bisa kembali menyapa sahabat-sahabat semua di acara kita Hati yang Gembira. Rekan-rekan, kita seperti yang sudah-sudah ya, saya mengingatkan bahwa bulan ini kita punya tema khusus yaitu berbicara soal keluarga. Nah, minggu pertama kita sudah membahas ya tentang blueprint ya. Saya yang jadi narasumber, kemudian blueprint yang kedua Kohartono yang jadi narasumber, dan kemarin kita juga membahas tentang support system yang pembicaranya adalah Luisa. Dan hari ini rekan-rekan semua, sahabat-sahabat yang terkasih, kita kedatangan tamu istimewa ini ya. Seorang yang cantik, yang smart, ya. Konon pembicara kita hari ini, teman-teman, itu bisa bahasa Mandarin, ya, jago bahasa Mandarin. Bukan hanya itu saja, tetapi pembicara kita hari ini juga konon bisa bahasa Korea, ya. Jadi nanti kalau dia ke Korea, saya pengen sih satu kali diundang sama dia, ya. Dan pastinya rekan-rekan semua, pembicara kita hari ini seorang wanita yang tangguh, ya. Kenapa saya katakan tangguh? Nah, ini dia, ya, rekan-rekan. Kita langsung saja, ya. Kita hari ini kedatangan tamu, yaitu Saudari Cica, ya. Ini sudah hadir, Saudari Cica, ya. Dan tema kita hari ini, rekan-rekan, masih berkisar soal bulan keluarga, dan tema kita hari ini adalah single factor. Oke, kita tidak berlama-lama, kita akan memulai. Ya, mungkin Cica bisa perkenalkan diri dulu, Cica. Ya, asal dari mana, gitu kan ya. Terus kemudian hari ini kerjanya apa, gitu kan. Oke, supaya sahabat itu, sahabat BCS dan juga sahabat hati yang gembira bisa mengenal Cica. Silakan, Cica. Halo semua. Halo semua. Nama aku Cica. Aku lulusan dari Lak 3 BPK Penabur, Jakarta. Lalu saya pernah ke Beijing selama 10 tahun. Pernah belajar di sana juga. Udah gitu kerja, dan terakhir saya kerja di kantor TikTok atau ByteDance aplikasi itu. Oke. Ya, jadi kalau rekan-rekan semua, sahabat semua pernah TikTokan, nah ini Cica ini pernah kerja di TikTok, gitu kan ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu single factor. Nah, aku dengar, Cak, kamu itu besar, ya, bertumbuh, itu tanpa orang tua kandung, ya. Nah, kalau boleh tahu, Cak, kalau boleh tahu, sejak kapan, Cak, kamu itu ditinggal oleh orang tua kandungmu? Silakan. Sebelum itu aku tadi ada lihat feedback, katanya suara feedback katanya ulang-ulang. Jadi mungkin aku pakai earbud dulu ya. Ya. Oke. Kamu pakai headset lebih kelihatannya baik. Oke, silakan. Ya, sahabat BCS dan sahabat hati yang gembira, kalau nanti di dalam perjalanan kita, Anda ada sesuatu pertanyaan, ya, atau mungkin tanggapan, silahkan rekan-rekan semua bisa mengisinya di kolom komentar, ya, baik ketika acara ini berlangsung maupun ketika acara ini telah selesai. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua, ya, berkaitan dengan mungkin masalah-masalah keluarga ataupun yang lainnya, Anda jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar, baik selama acara ini berlangsung maupun ketika acara ini telah selesai. Dan kami, tim Hati yang Gembira, kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dan kami sangat berterima kasih jikalau ada tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan semua. Oke, Cica sudah kembali.
Halo, Cak. Halo. Cak. Selamat malam. Teman-teman suara, oke, masuk, Cak. Iya. Oke. Tadi kamu sempat nge-freeze ya. Oke, kita kembali ya ke topik kita, Cak. Ya, gimana, Cak? Aku dengar kamu kan besar, bertumbuh gitu kan ya, tanpa didampingi orang tua. Lah itu gimana ceritanya, Cak? Mungkin aku cerita. Ini masih ada feedback deh. Tapi di tempatku baik, Cak, suara. Oke. Aku langsung aja. Ya. Oke. Jadi aku umur 12 tahun. Papa mama aku itu meninggal. Pertama papa aku 4 hari sebelum aku ulang tahun. Terus begitu mama aku juga di tahun yang sama. Di Desember. Lalu setelah itu aku mulai dari 12 tahun itu sekitar SMA ya, SMA sampai sekarang ya ngalamin di mana kayak pas waktu aku ada papa mama dan karena kan aku anak tunggal kan jadinya aku tuh pas waktu dulu lebih gimana ya, lebih bergantung, lebih kayak karena mungkin papa mama aku juga sayang sama aku gitu kan ya, jadi aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi setelah mereka nggak ada aku belajar banget untuk gimana aku bisa lebih mandiri gitu, dari aku pikir uang yang aku cari itu untuk diri aku sendiri dan aku harus hidup benar-benar dari uang aku itu gitu. Dan aku nggak bisa bergantung sama orang lain gitu. Nah, Cak, tadi kan kamu bilang bahwa kamu itu ditinggal papa mama ya, mereka meninggal itu kamu di usia 12 tahun ya. Berarti kalau 12 tahun itu menurut hitunganku adalah kamu itu SD atau SMP itu naik antara SD ke SMP kan 12 tahun betul. Ya. Nah, betul. Gimana perasaanmu, Cak, waktu kamu mengalami peristiwa ini? Ya, kamu kan sudah bisa berpikir ya, anak 12 tahun ya. Nah, gimana perasaanmu, Cak? Sebenarnya awalnya ketika papa mama aku nggak ada, jadi itu aku awalnya jujur nggak ngerasa apa-apa gitu. Soalnya aku pas waktu masih kecil, sekitar umur 5 sampai 8 tahun, aku pernah tidur gitu. Karena jadi aku tuh kan main dance gitu, terus kita tuh kayak mikir kayak seperti ini. Kalau misalnya one day mama nggak ada gimana, terus kalau misalnya one day papa nggak ada tuh gimana gitu. Nah terus udah gitu abis itu pas waktu ketika papa nggak ada, aku ngerasa kayak ini seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan gitu. Tapi pas waktu umur 12 tahun aku nggak ngerti gitu bahwa ya mereka udah nggak ada, terus aku akan seperti apa gitu. Jadi pas waktu itu aku cuma kayak nggak ada, ya udah gitu. Aku pikir itu hanya stage dalam kehidupan yang semua orang mungkin bisa meninggal kayak gitu kan, karena sebelum itu juga aku pernah ngalamin di mana popo aku meninggal atau grandmother aku kayak gitu sih. Terus udah gitu tapi aku berasa gitu ternyata tanpa sosok orang tua aku pas waktu SMP ketika SMP aku bertumbuh jadi anak yang menurut aku sih lumayan bandel ya gitu, meskipun bandelnya nggak terlalu gimana sih, cuma lebih ke arah kayak tidak terkontrol gitu. Terus pas waktu aku SMA kelas 1 sih sebenarnya, kelas 1 ada seorang temen aku yang tiba-tiba ngajakin aku kayak iya ikut yuk kayak ke gereja gue gitu. Setelah itu aku ada terima Tuhan kita. Dari itu mungkin aku juga semakin dewasa gitu ya. Nah di situ aku baru mulai berasa orang lain itu ada payung gitu. Kan papanya dan mamanya, dan itu seperti payungnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh sendiri gitu, dan payung aku tuh gak ada gitu. Dan aku ngerasa kayak mulai aku sendirian, merasa kayak alone gitu. Kenapa Tuhan kok kayak kenapa sih gitu?
kenapa harus dua-duanya gitu dalam satu tahun gitu, kayak gitu sih. Berarti kamu baru mulai merasa kehilangan itu SMA ya, gitu ya? Iya, 5 tahun merasa. setelahnya. 5 tahun setelahnya. Wow. Jadi selama kamu dari SD sampai SMA itu kamu biasa saja, walaupun kamu sudah tidak punya orang tua. Soalnya mungkin terbantunya karena aku hidupnya kayak papa aku punya dedek alias tante aku, dan aku memang deket sama mereka dari kecil gitu. Jadi ketika aku nggak ada papa mama, aku kan diurus mereka kan. Jadi aku ngerasa kayak pas waktu itu ya, karena kan aku juga belum dewasa gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh ya udahlah gitu. Ya, mungkin aku juga ada sifat cuek dari mama kali ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh jujur setelah kamu SMA ya, Cak. Setelah kamu ini sadar gitu kan ya. Sejauh mana kamu kecewa sama Tuhan, Cak? Sorry, kok kenapa? Kecewamu sama Tuhan tuh sejauh mana? Sampai kayak apa? Kalau boleh tahu, Cak. Sebenarnya sih pas waktu itu lumayan dalam sih. Proses aku tuh nggak cuma kayak sekali gitu, nggak cuma pas waktu aku SMA gitu. Tapi ketika aku ke Cina Beijing, dan aku umur kalau nggak salah 21 tahun, aku ngalamin proses lagi. Pertama aku ngalamin dimana kayak aku berasa bahwa aku berasa kasih seorang ibu. Terus udah gitu, terus setelah proses itu juga prosesnya mungkin bisa setahun kayaknya. Seorang ayah. Terus udah gitu setahun kemudian aku ngalamin bahwa aku nggak dapet kasih seorang ibu gitu. Nah tapi yang lebih berat itu kayak aku nggak ngalamin kayak kasih seorang ibunya sih gitu, karena mungkin papa itu baik banget gitu sama aku. Papa kayak sayang banget sama aku. Jadi mungkin aku lebih ngerasa dapat banget nih sayang papa gitu, deket banget sama papa gitu. Tapi kalau mama tuh enggak. Nah dari setelah itu aku sejujurnya banyak sih ya, karena aku suka nulis kan. Jadi aku sering nulis kayak Tuhan kenapa gitu, kenapa kayak harus gue gitu, dan kenapa kayak dua-duanya gitu, kenapa nggak satu aja ya, siapa aja terserah deh gitu. Tapi kalau di sini ada siapa papa mungkin karena siapa dekat sama aku kali ya. Kayak gitu, jadi lumayan gitu. Sering banget aku nulis dan sering kali aku kayak pas waktu itu ya kayak nangis gitu, kayak kenapa Tuhan gitu, why gitu. Wah, oke. Jadi kamu mengungkapkan kesedihanmu, kekecewaanmu, itu salah satunya dengan tulisan ya, Cak? Iya, betul. Oke. Ya, ini sesuatu yang baik, rekan-rekan sahabat hati yang gembira. Ya, saya nggak tahu pergumulan apa, masalah apa yang Anda hadapi hari ini. Dan ini adalah sebuah metode yang baik ketika Anda menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ya Anda bisa menuliskan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda hadapi, ya. Oke, kita lanjutkan, Cak. Wah, ini ada dengar suara azan ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Gimana, Cak, kamu ini bisa melewati masa-masa kamu kan ngerasa kosong gitu kan ya, merasa kurang kasih sayang. Gimana kamu akhirnya mengisi kekosongan ini, Cak? Gitu. Bagaimana cara mengisi kekosongan ini? Iya. Apa yang kamu lakukan? Oke. Jadi buat setiap orang itu sosok seorang ibu dan sosok seorang ayah itu penting banget untuk setiap orang. Itu penting banget. Karena aku banyak lihat di Beijing juga aku banyak kayak teman-teman gitu yang lebih kecil.
dari background yang berbeda-beda dan akhirnya outputnya juga berbeda gitu. Nah jadi buat aku sendiri, sosok seorang ayah itu penting banget dan sosok seorang ibu itu juga penting banget gitu. Nah waktu itu aku ngerasa bahwa I'm all alone, aku sendiri, terus aku kayak ngerasa bahwa oh kosong banget gitu di hati aku. Nah tapi kan aku kan yang SMA itu kan aku percaya Tuhan kan. Nah di situ dikasih tahu bahwa Tuhan itu adalah ada sosok bapak juga gitu loh maksudnya. Nah jadi ketika itu karena mungkin aku juga deket sama papa aku ini sangat menguntungkan sih. Jadi ketika aku terima gitu, aku ngerasa bahwa ada sosok bapak yang masuk ke dalam hati aku. Gitu. Nah jadi di situ sejujurnya hati yang kosong itu buat aku sih nggak ada yang bisa isi kalau bukan kayak bapak sendiri gitu. Ya. Gitu sih. Jadi kamu merasakan bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu itu bisa mengisi kekosongan yang kamu alami, gitu ya, Cak ya? Iya. Ya, dan waktu kayak gitu, kamu masih kecewa sama Tuhan enggak? Atau kamu sudah menemukan blueprint-nya Tuhan? Oh, ini loh, tujuan Tuhan tuh ini loh. Kenapa kok aku harus menghadapi semuanya ini tuh karena ini. Lah kamu ketemu nggak itunya, Cak? Aku nggak tahu sih kalau ngomong gini salah apa nggak. Ketika aku udah selesai proses itu, mungkin sekitar umur 22 gitu kayaknya. Ya. Aku flashback. Bagaimana papa aku itu sedekat itu sama aku dan aku kan anak tunggal kan. Jadi papa benar-benar sayang banget apa yang aku mau dibeliin gitu. Tapi ketika aku hidup sama Tuhan nggak beliin atau Tuhan nggak kasih apa yang nggak semua yang aku mau ya Tuhan nggak kasih gitu. Ya kan? Salah satu yang paling sakit adalah ketika aku mau masuk ke dalam satu universitas terbaik di Cina, tapi itu aku udah gila-gilaan banget belajarnya, tapi aku tetap nggak dapat gitu. Nah ini kan ada dua pengajaran yang berbeda. Papa aku yang sangat sayang sama aku, semua yang aku pengen dikasih. Kalau kata temen aku katanya dia spoiled katanya. Wow tuh kayak manja, kayak wah santai gitu pokoknya. Apa yang lu mau bukan lu udah dapat gitu. Nah tapi kalau sama bapak yang di surga mungkin ya gitu. Dia tuh ngajarnya enggak apapun dikasih. Nah, sehingga aku ngerasa bahwa kayak salah satunya adalah aku nggak bisa bareng-barang sama mereka sampai hari ini. Tapi di luar itu ketika aku flashback, aku ngerasa aku tuh jadi seorang pribadi lebih mandiri. Aku jadi mikir untuk kayak my future, nggak cuma kayak tetap anak-anak aja, nggak spoil, nggak kayak apa yang aku mau aku dapat segala macam. Buat aku itu satu pengajaran yang cukup bahaya sebenarnya buat anak ya kayak gitu. Bahkan aku pernah bilang gitu sama teman aku nggak akan mengajar anak aku seperti papa ngajar aku. Meskipun aku bersyukur ya, maksudnya kayak papa sayang banget sama aku gitu, tapi aku mungkin nggak seperti itu gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ketika papa mama nggak ada, ada seorang kayak Cica yang baru gitu, pribadi yang baru. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu aku syukur gitu malah ya. Jadi pengalaman yang dapatkan adalah kamu mengalami pembentukan baru ya. Yang tadinya katakan jadi anak yang manja, yang semuanya dituruti ya. Kali ini tidak semuanya dituruti ya, tidak semuanya dituruti, tidak semuanya dijawab. Nah, saya rasa ini bukan saja di pengalamanmu, Cak, tapi juga menjadi pengalaman para pendengar, sahabat hati yang gembira ya. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, tidak selalu selamanya dijawab sama Tuhan, ya. Tidak selalu semuanya dikabulkan oleh Tuhan.
Dan betul katamu, Cak, ya Tuhan mau mendidik kita supaya kita menjadi orang yang dewasa, ya bukan menjadi anak yang manja, ya bukan jadi anak yang manja. Nah, kan ya. Oh, teman-teman hati yang kira, kalau ada pertanyaan untuk Cica, silahkan Anda tulis di kolom komen, ya jangan sungkan. Pertanyaan Anda sangat berharga, ya silahkan tulis di kolom komen kira-kira apa yang ingin Anda ketahui dari Cica, ya. Oke, kita lanjutkan sambil kita tunggu komen dari para pendengar hati yang gembira. Nah, Cak, boleh tahu dalam ya siapa yang paling berperan di dalam hidupmu? Jadi untuk menggantikan peran papa, mama, ya siapa yang menggantikan? Sejujurnya kalau yang paling besar itu kalau papa, selain bapak ya, maksudnya selain bapak di surga. Mungkin sekarang tuh kayak yang aku bilang itu aku kan nama om dan tante aku. Jadi itu papa aku punya dede gitu. Nah, jadi mereka itu yang berperan sangat besar gitu. Kayak om aku ini juga puji Tuhan sih, maksudnya juga kayak nganggap aku kayak anak gitu. Dan maksudnya kitanya juga mirip ya, maksudnya sama papa aku gitu ya. Maksudnya di mana ketika papa itu dan papa gitu, tapi dia my best friend. Karena aku bisa cerita banyak hal gitu, dia. Nah, jadi buat aku ya tante dan om aku juga sih yang berperan penting gitu. Gitu. Oke. Jadi mereka yang menggantikan posisi mama ya. Betul. Wah, bersyukur sekali, Cak, ya. Masih ada orang yang care gitu kan ya dengan kehidupan kita. Nah, kalau boleh tahu lagi, Cak, ada nggak hal-hal atau gini, luka yang terpendam karena peristiwa itu? Mungkin kan tadi kamu bilang bahwa waktu pertama kali ngalami nggak ada rasa apa-apa gitu kan ya. Ada nggak luka-luka yang terpendam yang akhirnya muncul di belakangan yang kamu sadar, oh ini ada kaitannya ini dengan peristiwa yang aku nggak sadar. Oke, mungkin pas waktu ini tuh nggak cuma sekedar kayak proses parents aku ya, nggak cuma sekedar papa dan mama gitu, tapi ini tuh ada proses lagi sebenarnya. Jadi tante aku yang kayak mamaku itu tahun 2013 aku masih di sono, aku lagi bikin tesis, tiba-tiba aku ditelepon, terus begitu kayak tante aku ini meninggal karena digulung ombak di pantai selatan. Jadi itu yang kayak banget lagi. Itu juga prosesnya sampai 1,5 tahun sih. Biar bisa, maksudnya kayak sampai itu. Nah, berasanya sih sebelum itunya aku ngerasa kayak kalau untuk orang-orang yang memang berharga banget buat aku tuh kayak pernah bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan boleh cabut, nggak usah kayak aku boleh kehilangan siapapun gitu, nggak boleh kehilangan kayak tante aku yang ini gitu. Aku doa kayak gitu dan balik lagi sekali lagi Tuhan tidak mendengar jawab doaku. Kenapa ya kan? Aku maunya yang ini tapi diambil lagi gitu. Di situ mungkin titik terendah, tapi setelah aku diproses itu jadi kayak kemenangan juga gitu buat aku kali ya. Maksudnya jadi bukannya aku nggak sedih lagi, enggak. Maksudnya kayak kalau ada yang ninggalin nggak sedih lagi, enggak kayak gitu. Cuma aku mikir bahwa memang ini hidup. Semua orang nanti juga akan tua gitu kan ya, semua orang akan meninggalkan. Jadi sekarang ini ada misalnya kita bisa sama-sama mereka pakai waktu sebaik-baiknya. Oh, oke.
apalagi di proses corona ini kan, sering banget sama keluarga kan. Nah, itu justru waktu yang terbaik gitu buat sama mereka gitu. Wah, ini nasihat yang luar biasa ya. Dengar sahabat yang gembira dan PCS Jakarta ya. Setiap kesempatan yang bisa kita miliki bersama dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak adalah sebuah anugerah. Dan bisa jadi ya, kita nggak tahu kapan ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa sewaktu-waktu hilang. Dan seringkali kita baru menyadari betapa berharganya mereka ketika kita setelah kehilangan mereka. Ya, itu yang sering terjadi. Itu sebabnya seperti yang tadi Cica katakan, hargai setiap kesempatan yang ada, syukuri setiap kesempatan yang ada, ya. Dan tadi saya betul yang dikatakan Cica, seringkali apa yang kita doakan, ya tidak pengen kehilangan si A, si B, gitu kan ya. Tapi justru ternyata itu yang diambil oleh Tuhan, gitu kan ya. Itu yang diambil oleh Tuhan, gitu kan. Dan ya, kalau dari hal ini Cak ya, kamu tidak pengen kehilangan tante, terus Tuhan ambil. Pemaknaan apa yang kamu juga dapatkan selain tadi ya, bahwa setiap waktu itu kesempatan? Ada enggak? Ada lagi sih. Ini yang paling hit dan buat aku ini sebenarnya ujungnya ya. Soalnya semua orang tuh bisa ninggalin kita, yang aku dapat gitu. Orang tuh bisa ninggalin kita, you mau pegang siapapun, itu pasti akan kelepas suatu hari nanti. Benar-benar kayak satu hal yang kayak waktu itu ya, ketika aku ngomong gitu sama Tuhan, kenapa gitu, kayak kenapa sih, karena aku juga masih sedih gitu kan ya, masih sedih 1,5 tahun gitu, nangis, malam-malam nangis, terus gitu. Tuhan bilangnya seperti ini, kayak you nggak bisa pegangan sama siapapun. You udah nggak ada payung. Aku mengizinkan untuk ini terjadi, supaya aku tuh bisa langsung ngeliat tuh langsung ke atasnya. Oh. Gitu. Jadi jangan bergantung dengan si ini, jangan bergantung dengan si itu, tapi langsung ke Tuhan ya. Oke. Wow. Ini terdengar aneh, terdengar sulit gitu, tapi aku masih bisa bertahan sih sampai sekarang gitu. Karena ya meskipun kayak nggak ada siapa-siapa gitu, tapi Tuhan yang akan taruh, mungkin kayak keluarga, teman-teman gitu. Bahkan aku merasa Tuhan ngambil mungkin 3 orang atau 4 orang deh misalnya, dan aku gitu. Tapi Tuhan taruh orang-orang tuh yang tidak sedikit yang mengasihi aku secara tulus gitu. Gitu sih. Jadi hilang 100.000 mungkin dikasih 1 juta gitu kayaknya sama Tuhan gitu ya. Jadi aku nggak pernah berperangan, aku merasa seperti itu. Ya. Wow. Nasihat yang luar biasa Cak ya. Inspirasi yang luar biasa. Ketika kamu kehilangan mereka, Tuhan tidak mau kamu bergantung dengan manusia ataupun bergantung dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan mau kamu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ya, melihat Dia. Ya, mempercayakan diri kepadanya. Wow, ini sebuah nasihat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan para pendengar hati yang gembira. Ya, di saat kita kehilangan sandaran, saat kita kehilangan andalan kita, sebenarnya kita masih punya andalan. Ada sesuatu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan. Nah, kita tidak boleh sampai lupa hal ini, para sahabat hati yang gembira. Ya, kita masih punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan seperti yang dikatakan Cica tadi, ternyata Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita sendirian ya Cak ya. Ternyata Tuhan itu juga hadirkan orang-orang untuk mengisi hidup kita ya, untuk menolong kita, menopang kita. Tuhan gantikan apa yang hilang. Betul ya Cak ya? Ya. Nah, Cak gini Cak. Ini kan yang di sini yang
yang dengar hati yang gembira ini pastinya juga punya pergumulan barangkali ya. Saya nggak tahu apakah ada yang sedang berduka cita, ya kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, gitu kan ya, dalam kondisi wabah virus seperti ini. Nah, kalau boleh jujur tak, ya sesama orang yang pernah kehilangan, apa nasihatmu untuk mereka? Nah, menarik sih. Aku punya satu teman baik, teman baik banget. Kayak kembaran aku lah gitu istilahnya. Nah, dia ini kemarin itu papanya juga baru meninggal. Nah, apa yang aku lakukan gitu sama mereka? Sebenarnya pertama ya, aku selalu bilang sama dia, ketika kamu baru, maksudnya kayak kamu baru kehilangan gitu ya, entah lu berapa tahun yang lalu, memang kamu masih merasa kehilangan, jangan pernah tahan tangismu, jangan pernah. Jadi kalau misalnya memang kamu mau nangis ya nangis aja gitu, karena hidup ini tuh ada stage-nya gitu. Ketika memang kamu ditinggal dan kamu ingin menangis, menangislah karena memang itu saatnya untuk menangis gitu. Dan jangan ditahan dan menjadi kuat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang hidup ini tuh cepet banget rasanya. Misalnya kamu merasa bahwa mama aku atau papa aku baru nggak ada, misalnya seperti itu. Waktu ini terus berjalan sampai nanti kamu akan merasa bahwa kamu semakin lama juga semakin tua dan kamu semakin lama juga akan semakin meninggalkan dunia ini gitu. Jadi yang kedua adalah karena waktu itu sangat cepat. Hargai apa yang kamu punya saat ini. Kamu kehilangan papa, ya kamu hargain mama kamu dan keluarga kamu yang lain, dede, koko gitu ya. Nah, gitu sih. Terus yang ketiga, kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kamu kurang sosok bapak dalam hati kamu, atau mama gitu dalam hati kamu, minta sama Tuhan. Tapi sebelum minta, kamu harus kenal. Iya dong. Aku nggak bisa. Aku tidak mungkin misalnya bisa. Contoh misalnya sama yang tadi komen nih, Sugiarto misalnya. Aku nggak mungkin bisa minta sama dia karena aku belum kenal sama dia. Aku perlu kenal sama dia dulu, baru aku minta sama dia. Jadi kenali dulu Bapak yang sebenarnya, karena itu yang akan mengisi hati kamu yang kosong gitu. Setelah itu kamu minta, karena Tuhan akan kasih sih gitu. Aku percaya sih. Itu ya Cak ya. Iya. Itu aja. Ya jadi ada 3 ya yang tadi kamu katakan ya. Untuk sahabat-sahabat hati yang gembira. Ya kalau hari ini Anda sedang sedih, Anda sedang berduka, jangan pungkiri perasaanmu. Ya, hanya kita pengen nangis, mungkin pengen teriak gitu kan ya. Ya lakukan, itu manusiawi, sangat manusiawi ya. Dan yang kedua tadi yang dikatakan Cicak betul sekali, hargai ya orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ya, karena hidup ini kesempatan dan perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi juga kesempatan. Dan yang ketiga tadi, minta ya, kenal dan minta. Ya karena sosok Tuhan itu bisa menggantikan untuk orang-orang yang kita kasihi, yang pergi, yang meninggalkan kita. Ya, wah. Terima kasih Cak untuk sharingmu sore hari ini. Ya memang acara kita ini nggak lama, sekitar 30 menit. Tetapi apa yang kamu sharingkan, aku percaya akan memberkati orang ya, menguatkan. Dan khususnya mereka yang barangkali hari ini sedang kehilangan, hari ini sedang berduka, ya, karena hari ini banyak orang-orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan aku diingatkan kembali untuk ya menghargai, mensyukuri untuk setiap orang yang hari ini masih Tuhan hadirkan, ya, dan aku diingatkan kembali untuk bersandar sama Tuhan, ya, bergantung penuh sama Tuhan. Oke Cak, adakah perkataan terakhir? Ya, kayak
kayak orang mau mati aja. Nah, ya. Maksudnya pesan-pesan yang terakhir gitu kan ya, untuk sahabat hati yang gembira dan sahabat VCS sebelum kita berpisah. Ada kata-kata mutiara apa? Mungkin yang paling pertama, ketika Ya. kamu udah kenal sosok bapak, Ya. sebenarnya itu satu anugerah yang udah nggak bisa digantiin sama apapun gitu. Karena hidup ini tuh berat, punya banyak stage. Ketika ketika kita birthday kita senang, ketika ada orang yang meninggalkan kita sedih, ya kan. Nanti ada di mana kita ada di depan kita itu adalah pilihan kiri kanan, lurus atau go back. Kita semua akan bingung lagi. Jadi sosok bapak itu yang nggak pernah meninggalkan kita dan akan terus kayak kasih tahu kita meskipun caranya tuh aneh banget kayak gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang di sini kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, mau DM juga boleh sih. Oke. Aku akan, kalau bisa aku bantu, aku akan bantu untuk jawab. Ya. Gitu. Ya. Ya. Jadi jangan lupa untuk menghadirkan sosok Tuhan sebagai Bapak kita ya. Gitu ya, Cak ya, kira-kira ya, untuk mengatasi pergumulan-pergumulan hidup kita ya. Tuhan itu Bapak yang baik ya, yang tidak pernah mengecewakan. Ya tentunya Bapak yang baik itu tidak semuanya diberikan. Ya kalau semuanya diberikan bukan Bapak yang baik, itu bukan Tuhan yang baik. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak memberikan semuanya yang kita minta. Ya kalau memberikan semuanya bukan Tuhan yang baik ya. Oke, sahabat hati yang gembira, sahabat BCS dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Cica, dan kita hari ini sudah membahas ya apa yang terjadi dengan kehidupan Cica dan bagaimana dia mengatasi situasi ini, gitu kan ya, sehingga dia bisa bangkit kembali. Dan tadi seperti yang dikatakan Cica, ya peran Tuhan itu sangat penting. Itu sebabnya dimanapun Anda berada, ya, jangan lupa untuk Anda selalu bukan hanya bersandar kepada diri dan manusia, tetapi Anda juga perlu bersandar kepada Tuhan. Oke, selamat malam sahabat hati yang gembira. Saya dan Cica mau segera mengundurkan diri. Sampai berjumpa kembali di acara kita Sabtu yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Dadah. Yuk, sampai ketemu. Ya, thank you, Cak. Oke.